Shalom semuanya, ketemu lagi kita di acara ORK, obrolan ringan keluarga. Welcome buat semua yang sudah join pada malam hari ini di TikTok The Way BSD. Saya mau menyapa terlebih dahulu bagi yang sudah join. Shalom semuanya. Ya, ada Juarlah 10 yang sudah join, ada Nobody, ada Rizal 2010. Buat semuanya yang sudah join, saya ucapkan shalom, selamat malam. Apa kabarnya semua? Bagaimana hari ini? Kita sudah menjalani hari ini dengan yang baik. Nah, kita mau masuk dalam acara obrolan ringan keluarga pada malam hari ini. Sebelum memulainya, kita sama-sama satukan hati, kita datang pada Bapa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sudah menyertai setiap kami dari pagi hari, siang hari, hingga sampai malam hari ini. Sebentar kami mau bersharing tentang obrolan ringan keluarga. ORK episode yang ke-9 ini, biar Bapak campur tangan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya dalam kuasa kontrol dari Allah sendiri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar kami bisa mendapatkan berkat lewat ORK pada kesempatan malam hari ini. Dan kami semua bisa diberkati, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami ada. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Shalom semuanya, selamat bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ada Indah Vivi di ZV. Wah, susah sekali ya. Ada bagi semuanya, saya ucapkan selamat bergabung, welcome. Ada Jasfoni. Saya mengundang kita semua sama-sama. Yuk kita ngobrol pada malam hari ini, kita sharing-sharing pada malam hari ini mengenai obrolan ringan keluarga. Tema pada malam hari ini saya beri judul waktu untuk diri sendiri atau me time. Biasanya kita semua kan pasti punya me time, waktu untuk diri sendiri. Nah, kesempatan yang kemarin, episode yang kemarin kita sudah membahas tuh masalah di dalam keluarga, masalah-masalah umum yang ada di dalam keluarga, masalah yang biasanya dijumpai di dalam rumah tangga gitu. Apa aja sih masalah itu? Misalnya dari hal-hal yang dihadapi pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang sudah menikah. Bisa ada KDRT lah, ada emosi pasangan yang meledak-ledak, kemudian adanya pelecehan verbal, terus ada perselingkuhan atau perzinahan gitu. Nah, semuanya itu sudah kita bahas pada episode yang lalu. Kemudian ada solusinya juga. Apa sih solusi dari semua masalah itu? Yaitu solusinya saya sudah ingatkan minggu lalu, kita harus benar-benar melibatkan Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Meminta kekuatan dari Tuhan untuk lewati masa-masa yang sulit itu. Melewati segala sesuatu itu, menghadapi masa-masa yang sulit itu sudah kita obrolkan pada kesempatan yang kemarin. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai me time. Me time yaitu waktu untuk diri sendiri. Apa sih yang kita hadapi waktu untuk diri sendiri itu, me time itu? Nah, kita semua pasti kan sebelum menikah itu punya me time, waktu sendiri itu banyak gitu ya. Kita punya waktu me time itu bisa hangout sendiri dengan teman-teman, pergi jalan-jalan sendiri, atau kita membaca buku-buku yang kita mau, yang kita favoritkan. Nah, terus kemudian kita juga punya kegiatan-kegiatan, aktivitas yang sifatnya pribadi, yang sifatnya tuh benar-benar diri sendiri gitu. Saya ingat banget setiap kita tuh kan pasti kalau misalnya dulu sebelum menikah itu bisa ada waktu bebas melakukan apa yang kita inginkan. Kita juga bisa memiliki me time yang banyak gitu untuk diri sendiri.
Itu sebelum menikah, before married. Nah, terus kita melakukan apa saja yang kita mau secara pribadi. Ada lagi, kita ngatur jadwal sesuka hati kita. Karena kita masih sendiri, masih single. Belum married, belum ada keluarga. Sesuka hati kita ngatur jadwal kita sendiri. Nah, waktu dulu sebelum saya menikah, saya pun punya me time itu. Apa sih me time saya gitu? Waktu dulu itu saya ingat banget sebelum saya menikah, saya bisa ada waktu dalam satu hari gitu ya. Ada waktu untuk saat teduh. Saat teduh tuh ngapain aja gitu. Nggak harus pagi. Waktu saya pokoknya ada satu waktu saya ambil dalam sehari itu. Saya merenungkan firman Tuhan sendirian gitu ya. Terus saya bisa berdoa sama Tuhan. Saya bisa curcol sama Tuhan. Saya bisa curhat sama Tuhan. Sampai nangis-nangis. Apalagi pas lagi putus gitu. Ada masalah. Atau lagi ada yang kita gumuli. Semua itu saya bawa dalam renungan pribadi saya dengan Tuhan. Itu saya lakukan setiap hari. Kemudian sebelum saya menikah itu saya ingat banget. Saya punya waktu sendiri itu untuk mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu maksudnya apa? Jadi setiap malam 1:30, jam 2 gitu, saya bisa bangun dan itu saya berdoa. Berdoanya bukan buat doa diri sendiri, bukan lagi untuk keinginan pribadi. Jadi setiap malam itu saya bisa bangun doa, yang saya doakan justru orang lain. Saya berdoa syafaat. Saya ingat banget waktu saya jalani hal ini, saya lagi berdoa untuk meminta pasangan hidup. Tapi saya bukan mendoakan diri saya, Tuhan kasih saya pasangan hidup, enggak. Tapi saya mendoakan orang-orang yang membutuhkan pasangan hidup di lingkungan gereja saya gitu. Pada saat itu saya ingat banget, setiap malam saya bangun, saya doakan yang ada dalam lingkaran pelayanan saya, orang-orang yang belum married gitu. Jadi saya doakan satu-satu tanpa saya mendoakan diri saya sendiri. Itu saya lakukan setiap malam. Dari 1:30 atau jam 2 itu saya lakukan kurang lebih 1 jam. 1 jam setengah, 1 jam. Dan itu benar-benar apa ya, kalau kita bilang sekarang ini kerohaniannya lagi up-upnya gitu ya. Lagi benar-benar tinggi-tingginya dengan Tuhan. Waktu sebelum married saya selalu melakukan hal itu. Kemudian apalagi yang saya lakukan? Nah, dalam setiap minggu ada satu hari saya ambil untuk apa? Untuk saya bisa menyembah. Ada pujian penyembahan yang saya naikkan. Puji Tuhannya, Tuhan kasih saya karunia bisa memainkan alat musik. Saya bisa memainkan keyboard. Jadi keyboardnya ada di dalam kamar saya. Satu hari dalam seminggu itu saya ambil, saya masuk ke kamar, saya sambil memainkan lagu rohani gitu. Saya sambil berdoa, sambil menyembah Tuhan. Dan itu hubungan pribadi saya dengan Tuhan tuh enak banget. Benar-benar bisa menyembah dengan enak banget gitu. Jadi setiap minggu itu pasti ada satu hari. Itu bisa berlangsung sekitar 1-3 jam. Kalau kadang 1 jam, 2 jam atau 3 jam. Kalau pas lagi benar-benar menyembahnya enak banget gitu. Itu bisa benar-benar gak berasa, atau pas saya lihat jam itu sudah hampir 3:30 pagi gitu. Nah, setiap kali itu saya lakukan setiap malam gitu. Jadi saya udah kebiasaan setiap jam 1:30, jam 2 itu pasti terbangun dan saya mendoakan banyak orang-orang lain. Tidak dengan keinginan saya sendiri justru. Itu saya lakukan sebelum saya menikah. Tapi setelah saya menikah, me time-nya itu pasti berkurang. Setelah menikah, me time-nya itu pasti berkurang. Bahkan setelah Tuhan izinkan ada anak dalam kehidupan saya, itu otomatis berkurangnya semakin banyak. Dan bahkan sampai kayak mikir, kok satu hari ini cuma 24 jam, kenapa gak lebih gitu, kayaknya kurang banget waktunya gitu. Nah, semua itu pasti kita alami, semua itu pasti kita rasakan sebelum married dengan sesudah married. Semua itu kita jalani. Sulit sekali punya me time begitu sudah ada anak dalam keluarga. Bapak Ibu semua pernah mengalami pasti ya. Ada yang tadinya me time-nya banyak banget,
Tapi begitu masuk dalam pernikahan, Tuhan izinkan semakin sedikit, bahkan mungkin aja sampai benar-benar tidak ada gitu. Tapi kalau saya dibilang sampai tidak ada ya enggak juga gitu ya. Pasti ada me time, tapi me time-nya itu benar-benar sudah minim. Nah, kita bagaimana mengelola me time itu supaya tetap bisa bermanfaat dan benar-benar membangun diri kita sendiri. Jadi saya ingat banget dulu ketika sudah married, kita masih bertiga gitu ya, saya, suami, dan anak. Pada saat pagi suami pergi masih ngantor, dia pergi pagi, pulang sore atau malam. Saya hanya berduaan dengan anak. Pas dia masih kecil, itu saya ingat banget, saya mau nyapu, mau nyuci, mau masak, mau ngejemur baju, itu mesti ada dia. Bahkan maaf kata, kalau saya lagi mau ke kamar mandi, mau buang air besar, air kecil, itu mesti benar-benar dilihat mata sama dia. Jadi kalau saya mau mandi, mau ke kamar mandi gitu, mesti nunggu dia tidur, baru saya bisa melakukan hal itu. Nah, sangat nempel banget sama saya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat kita, benar-benar harus cari waktu yang tepat gitu. Pada saat dia tidur, buru-buru beres, buru-buru ngerjain segala sesuatu yang gak bisa dilakukan pas dia tidak tidur. Itu benar-benar saya rasakan. Begitu saya sudah melewati semuanya itu, ternyata saya punya sepupu, dia beda sekitar 4-5 tahun dengan saya. Nah, dia tahu-tahu berapa waktu yang lalu ngomong, jadi ibu rumah tangga itu berat banget ya gitu. Dia katakan seperti itu. Terus dia bio WA karena dianya ada di Australia dan sayanya di sini gitu kan. Nah, begitu dia bilang, jadi ibu rumah tangga tuh berat banget ya gitu. Terus saya hanya ketawa, kenapa kamu gitu, saya bilang. Terus dia bilang, iya kok kayaknya kita gak punya waktu sendiri, dia bilang. Kayaknya kok kita benar-benar kehabisan me time-nya gitu. Dia katakan seperti itu. Nah, dia bilang karena dia benar-benar harus mengurus anaknya. Anaknya itu punya alergi terhadap makanan. Jadi benar-benar harus menyiapkan makanannya buat bekal sekolah segala macam, itu menguras perhatian dia banget. Nah, terus dia bilang, iya kok aku kayak kesel banget gitu. Pengen tinggalin semuanya ini gitu. Tapi gak bisa, aku tahu aku gak bisa, dia katakan seperti itu. Dia curcol sama saya gitu. Nah, dalam keadaan dia curcol gitu, saya pernah melewati hal-hal yang dia rasakan sekarang ini. Waktu saya dalam keadaan engap, dalam keadaan pusing, kok kehidupannya begini banget, me time kita langsung berkurang setelah menikah, setelah Tuhan izinkan ada anak. Nah, keadaan yang saya alami tersebut saya juga pernah merasakan, tapi saya harus memberikan kekuatan buat sepupu saya. Saya cuma bilang sama dia, ya udah, deketin diri sama Tuhan. Pokoknya terus nempel sama Tuhan. Karena kekuatan kita bisa lewati semua itu kalau kita nempel sama Tuhan. Saya katakan seperti itu. Saya bisa ngomong begitu karena saya sudah lewati. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, maka kekuatan darinya yang akan membuat kita bisa dan mampu melakukan semuanya itu. Di dalam kesempatan kita gak punya waktu sendiri sekalipun, Tuhan akan memberikan sukacitanya. Padahal saya juga ngalamin hal itu, tapi saya udah lebih dulu dibandingkan sepupu saya gitu. Nah, kondisi yang seperti ini tuh yang rasanya engap banget, jenuh banget gitu, kesel banget gitu. Bahkan situasi kondisi seperti ini seringkali tuh membuat kita, saya khususnya gak punya tempat curhat yang personal gitu. Mau curhat kemana? Ke orang tua? Ya gak mungkin juga gitu. Pasti kan namanya orang tua belain anak. Kemana? Ke temen. Suami saya juga dia kenal teman saya. Gak bisa untuk curhat. Nah, pada saat seperti itu biasanya saya curhat sama Tuhan aja gitu. Jadi benar-benar saya lepaskan semua apa yang bikin hati saya berat, bikin hati saya engap, semuanya itu kepada Tuhan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Dalam kita mengelola me time itu setelah menikah,
itu adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup sekaligus menghormati kehendak Allah. Jadi pada saat kita mengelola me time waktu setelah menikah itu merupakan bagian dari menjaga keseimbangan hidup kita sekaligus menghormati kehendak Allah. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari kalau kita mengelola me time kita dengan baik itu sampai akhirnya? Saya lihat di sini ada tiga prinsip Alkitabiah tentang bagaimana seseorang bisa mengatur waktu pribadinya, waktu sendirinya tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap rumah tangganya. Yuk, mari sama-sama kita lihat apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita punya me time, kita punya keluarga, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita nggak meninggalkan tanggung jawab kita, kewajiban kita jalankan tetap seperti biasa. Yang pertama kita lihat, kalau kita menjalankan, kita punya waktu sendiri itu, namun kita hidup itu tetap setia. Kepada apa? Kepada tugas kita sebagai seorang ibu kah, sebagai seorang istri kah, seorang wanita dalam rumah tangga. Kemudian ada prioritas utama di dalam rumah tangga kita. Setelah menikah itu kan prioritas kita suami atau istri gitu, gak cuma hanya diri mereka sendiri. Tapi mereka juga harus memperhatikan ada anak-anak, ada orang tua, ada keluarga, ada rumah tangga gitu ya. Nah, mencari waktu pribadi itu boleh. Bukannya tidak diperbolehkan, tapi benar-benar memang boleh. Tetapi harus tetap memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Dan juga hubungan dengan keluarga itu harus benar-benar di-manage dengan baik. Pastikan me time kita, waktu sendiri kita itu gak sampai ngorbanin kewajiban kita sebagai ibu, sebagai mama, sebagai istri, sebagai wanita di dalam keluarga. Itu tetap kita kerjakan dengan baik dan bertanggung jawab. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat ini seringkali kita kan sering dengar, cari dulu kehendak Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Jadi di dalam sebuah pernikahan itu pasti membutuhkan banyak perhatian, membutuhkan apa saja yang perlu kita perhatikan. Tapi prioritas utama kita yaitu melakukan apa kehendak Allah. Setelah kita melakukan apa kehendak Allah, maka yang lainnya itu semuanya dalam kuasa Allah, dalam kontrolnya Allah. Ia akan memberikan kita hikmat bagaimana mengurus keluarga kita, bagaimana mengatur segala sesuatunya supaya semuanya berjalan dengan baik. Bahkan dia akan memberikan jalan keluar pas lagi ngap-ngapnya, pas lagi menemui jalan buntu, dia akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Dan bukan itu saja, Bapa juga akan memberikan sukacitanya bagi setiap kita. Dan damai sejahteranya itu akan selalu ada. Buat apa? Dalam kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, dalam kita menjalani kehidupan keluarga kita, itu pasti akan diberikan bagi kita semua. Kalau apa? Kalau kita mendahului kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang saya mau bagikan. Kemudian ada juga yang kedua itu dikatakan beristirahat dengan bijaksana sebagai pemulihan. Jadi namanya waktu sendiri itu, me time itu tuh bisa menjadi suatu waktu untuk kita beristirahat sejenak gitu ya. Dan memperbaharui diri kita. Jadi makanya orang sudah menikah suka mau punya waktu sendiri. Gimana? Dengan dia suntuk dengan rumah tangganya, dengan keluarga gitu. Dia mau punya waktu sendiri dengan misalnya hangout kah dengan teman-temannya, atau pergi ke mall kah gitu. Tapi kalau saya sih nggak biasa gitu dengan berjalan-jalan sendirian. Saya sukanya berjalan-jalan dengan keluarga. Nah tapi ada orang-orang tertentu yang bisa punya me time-nya itu dengan jalan-jalan sama teman-teman, jalan-jalan dengan komunitas lingkungannya kah, teman-teman kantornya kah atau apa. Itu termasuk juga me time. Itu bisa untuk waktu untuk istirahat, ada refreshing sejenak buat kehidupannya dia.
memperbaharui diri agar bisa lebih efektifkah. Dengan dia melakukan me time itu, dia bisa melayani keluarganya lebih maksimal lagi. Kemudian dengan waktu istirahat itu juga kita mau hadirkan Allah dalam doa kita. Ada saat teduh pribadi, ada punya hubungan pribadi kita sama Tuhan itu gak stagnan, tapi benar-benar terus dibangun, terus semakin erat, semakin intim dengan Bapa. Kemudian kita bisa merenungkan firman Tuhan, bisa punya waktu untuk pujian penyembahan walaupun hanya singkat, tapi benar-benar hening bersama Bapa, hening bersama Allah kita. Sehingga tubuh dan jiwa kita yang lelah itu bisa seperti di-charge kembali, dipulihkan, disegarkan, bisa fresh lagi. Ada me time-nya itu, ada me time, gak ada me time, benar-benar hati kita tetap terus bersuka cita, terus bisa memuliakan Allah. Lewat apa? Kehidupan kita, lewat setiap aktivitas kita di dalam rumah tangga. Di dalam Matius ke-11 ayat yang ke-28 kan seringkali kita hafal ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pada saat udah ngap-ngapnya, udah rasanya penuh gitu. Soal mengurus rumah tangga itu kan butuh energi banget. Itu benar-benar bisa melelahkan kita, bisa membuat kita jenuh. Tapi apa? Jalani semuanya itu dengan sukacita dari Allah. Maka semua beban yang terasa beban berat kita yang ada pada kita itu bisa kita lewati, bisa kita atasi. Bagaimana solusinya? Yaitu apa? Datang pada Bapa, datang pada Allah yang punya hidup kita. Kita serahkan semuanya sama Bapa. Berseru padanya, minta pertolongannya. Allah pasti akan menolong kita. Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang berseru kepadanya, memberikan kelepasan, bahkan sukacita dan damai sejahteranya akan penuh dilimpahkannya kepada kita. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita masing-masing. Kemudian yang terakhir yang saya bisa bagikan, 3 Alkitabiah yang harus kita kelola me time ini, yang secara Alkitabiah. Yang ketiga itu bersama pasangan menghormati kebutuhan pribadi. Bersama pasangan menghormati kebutuhan pribadi. Dalam pernikahan itu kan dikatakan penting untuk berkomunikasi dengan pasangan. Namanya komunikasi itu 2 arah. Jadi bukan hanya kita saja yang ngomong terus sama suami, atau suami saja yang ngomong terus sama kita, tapi benar-benar 2 arah. Komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik itu sangat penting ada dalam setiap pernikahan. Itu yang harus kita bangun sejak awal kita menikah. Jadi komunikasikan dengan pasangan kita mengenai me time kita, waktu sendiri kita. Pada saat kita sudah komunikasikan secara terbuka, kita harus saling menghormati. Ini juga melatih kesabaran kita. Ini juga melatih kasih kita, saling berbagi kasih. Seperti Kristus sudah mengasihi kita. Maka kasih itu harus terus ada dalam pernikahan kita. Memberi waktu yang pribadi dengan tulus. Supaya apa? Supaya kita suami istri itu tetap sehat secara mental dan emosional. Itu yang harus sama-sama kita bangun, kita bina di dalam keluarga rumah tangga kita. Supaya komunikasi itu selalu sehat di antara kita. Kita bisa tetap sehat secara mental, secara emosional. Keluarga kita semuanya terjamin. Kewajiban, tanggung jawab yang harus dijalankan semuanya tetap dijalankan dengan baik. Nah, ayatnya di mana nih kalau yang ngomongin soal hal ini? Ada penjelasan dari 2 ayat ini. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kemudian dalam 1 Petrus 3 ayat 37 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang.
Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa penting banget suami itu mengasihi istri. Dan bukan cuma itu, dan suami istri itu harus saling menghormati, harus saling menghormati satu dengan yang lain, menghormati dengan bijaksana. Itu yang Allah mau kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan teratur, dengan sempurna, dengan mengelola waktu pribadi, me time itu sesuai prinsip-prinsip tadi yang saya sudah jabarkan, saya sudah sharingkan pada kita semua. Seseorang itu bisa merasakan keseimbangan antara apa? Antara melayani keluarga, melayani orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita, menjaga me time, waktu sendiri itu tetap kita jaga, supaya apa? Kesehatan pribadi kita tetap terjaga. Semua masing-masing kita tetap bisa sehat emosional, secara mental dan emosional. Kemudian kita gak mengabaikan panggilan Allah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Dengan menjalankan semuanya ini, kita bisa menjadi berkat. Bukan saja buat keluarga kita, tapi berkat juga buat yang lainnya. Nah, itu yang mau saya bagikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi kita harus menjalani kehidupan kita sekarang ini dengan yang terbaik. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Jadi kita benar-benar bertanggung jawab pada yang punya hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Saya mau shalom-shalom lagi dengan semuanya. Teman-teman yang sudah join, ada Rumah Gupi Farm, Ibu Roli, Pak Prana, Ibu Iren, Ibu Nurmaida, Ibu Mei Ing, dan Pase. Shalom semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebagai super mom itu memang me time kita pasti berkurang sangat. Tapi balik lagi, kewajiban yang kita kerjakan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga itu akan membawa sukacita dalam setiap hati kita. Akan membuat kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Itu yang menjadi doa saya sejak sebelum menikah. Jadi benar-benar bawa hidup ini untuk kita melakukan segala sesuatu dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, sharing kita pada malam hari ini itu. Ada lagi yang komentar kah? Tunggu saya lihat. Ya, Broli, berkat malam hari. Ya, shalom. Semuanya saya berdoa supaya saat kita join ini, kita mempunyai kehidupan keluarga masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing. Kita butuh me time itu. Me time untuk recharge. Wah, Just Fonny bilang kita me time-nya untuk recharge dengan makan bakmi katanya. Iya, bisa jadi. Bisa juga itu. Kalau ditraktir lebih enak lagi ya. Nah, iya pokoknya kita harus bisa punya me time itu. Kita harus mengelola me time itu dengan baik. Dan kita benar-benar menjalani kehidupan kita sehari-hari itu dengan sukacita yang dari Allah. Kita satukan hati yuk. Kita berdoa, kita bersyukur untuk apapun yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa membawa semuanya itu, melakukan semuanya itu sesuai kehendak Allah. Dan kita bisa menjadi berkat di situ, menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan yang dipermuliakan. Yuk kita doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini. Kami sudah sharing tentang bagaimana mengelola me time yang baik, yang alkitabiah, yang Kau inginkan. Supaya kami bisa menjalani kehidupan kami bukan dengan yang kami mau saja, tapi benar-benar menjalani semuanya itu sesuai kehendak Allah. Tolong kami Bapa untuk melakukan hal-hal ini. Kami gak bisa melakukannya sendirian tanpa bantuan-Mu. Kami butuh bantuan-Mu, kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk bisa menjalani semuanya itu. Dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah membahas mengenai waktu untuk diri sendiri ini. Sebelum kami menikah, kami punya waktu banyak, waktu pribadi yang banyak. Tapi setelah kami menikah,
kami juga harus menjalankan kehidupan sebagai seorang istri kah, sebagai seorang ibu kah, seorang wanita dalam kehidupan keluarga itu, otomatis me time kami berkurang ya Bapa. Tapi kami menjalani semua itu dengan bantuan-Mu. Pegang tangan kami, biarlah kami mau menjalaninya bersama dengan-Mu sampai akhir hidup kami. Karena kami harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan-Mu Bapa. Terus Engkau pimpin kehidupan kami masing-masing. Bagi yang join juga Tuhan pimpin kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka masing-masing. Untuk sama-sama kami berjalan bersama-Mu. Kau pegang tangan kami dan kami bisa melewati semuanya itu. Dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Jika saat ini yang ada join, ada orang-orang yang menjalani kehidupannya masih dengan beban berat, masih dengan letih lesu, ayo kita datang padanya. Kita datang pada Bapa, kita berseru pada Allah, sampaikan semua keluh kesah kita kepadanya, supaya hati kita bisa plong, dan Bapa memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Biarlah tangan-Mu yang akan terus memegang kami melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau. Jika kami yang sudah join ini masih ada orang-orang yang belum mengenal-Mu Bapa, biarlah Engkau yang menyertai kami semua, Engkau yang menjamah setiap hati-hati kami. Biarlah kasih-Mu terus ada, penuhi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami masing-masing bisa membuka hati kami, menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Maka Ia akan memberikan kelegaan, kelepasan kepada kami. Buka hatimu, serahkan semua permasalahan pergumulanmu dalam tangannya. Maka Bapa Allah kami yang hidup itu akan memberikan kelegaan dan keselamatan bagimu. Dalam nama Yesus, hatimu dijamahnya, diberi kelepasan, keselamatan daripadanya, menjadi bagianmu. Terima kasih ya Allah. Sebentar kami akan beristirahat. Kami akan menutup hari ini. Biarlah Engkau sertai malam kami. Engkau berkati pada saat kami istirahat pun. Berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Biar besok pagi kami bangun dengan badan yang sehat. Tubuh yang sehat. Kami dipulihkan, disegarkan, diberikan kesegaran yang baru. Sehingga besok kami bangun benar-benar dengan tubuh yang segar, badan yang sehat. Melakukan aktivitas kami masing-masing dengan yang baik, menjadi yang terbaik, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, Engkau dengar, Engkau jawab seruan kami, permohonan kami ini. Haleluya. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam semua. Ada Ibu Foni Chan. Selamat malam Bu. Bantu doa untuk lambung sakit dan tulang selangka bahu. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Yoni Chan. Kami berdoa biarlah bantuan doa, dia ada merasakan lambungnya sedang sakit, tulang selangka bahunya patah. Ya Bapa, Engkau Allah kami yang hidup. Ibu Yoni yang ada di Surabaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu apa yang dialaminya, lambungnya yang sakit, tulang selangka bahunya yang patah, Kau pulihkan. Kau sembuhkan, Kau pakai dokter, obat-obat apapun menjadi kesembuhan untuk Ibu Yoni. Lambung dan tulang selangka bahunya sempurna, sembuh, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Sembuh, sehat kembali Bu Yoni Chan. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi kah yang lain? Kita lihat. Yang masih bersama-sama dengan saya, masih Tuhan berkati semuanya. Ya, tidak ada lagi ya. Kalau Bapak Ibu semua ada yang mau sharingkan soal me time ini, adakah gitu? Bisa di share di kolom komen ya, komentar. Pemulihan buat Bu Yoni, Tuhan berkati, dipulihkan, disembuhkan, lambungnya sehat, tulang selangka bahunya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus bisa beraktivitas kembali. Oh, ini Bapak, maaf.
Pak Yoni Chan ya. Ya, maaf. Biar Bapak Yoni Chan ini disembuhkan dari sakit lambungnya. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar tulang selangkanya Tuhan pulihkan. Tuhan jamah sehat ya Pak, pulih. Tuhan berkati. Kemudian ada udah ya, ada lagi kah yang mau didoakan? Saya tunggu masih. Ya Pak, Tuhan berkati. Terima kasih juga. Salam buat keluarga. Tuhan berkati. Selamat malam, selamat istirahat. Ya. Nah, kita ada pelayanan digital dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau mau join, kita akan diberkati setiap harinya. Dukung doa buat pelayanan kita supaya terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kalau udah sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada perjumpaan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini ada dari Abigail dan Ezra. Tuhan Yesus tolong Anita dan Kanana, selamatkan jiwanya. Oh, Kanana belum mengenalmu, biarlah dalam nama Yesus penyertaan Allah akan turun. Diselamatkan jiwanya yang sakit. Tuhan sembuhkan, dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan, amin. Nah, kami berdoa buat Anita dan Kanana yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau selamatkan jiwanya, Engkau campur tangan, pakai dokter, obat-obatan, apapun yang dikonsumsinya menjadi kesembuhan, pemulihan yang sempurna dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anita dan Kanana disembuhkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kanana sembuh, Anita juga sembuh. God bless you. Ya. Ya, sampai di situ saja sepertinya perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali dalam minggu depan bersama-sama dalam program-program yang ada di theway.id ini ya. Terima kasih semuanya. God bless you all. Shalom.